Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita terus masih dimudahkan untuk kembali dan belajar ataupun menikmati indahnya hidup di hari-hari ini, meskipun sebagian kita mungkin sebagian justru malah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman pandemi ini, ya, satu demi satu mulai wafat atau meninggal, ya, tapi kita masih menikmati segarnya udara pegunungan ataupun udara kehidupan di dunia ini. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan amal ketaatan ibadah hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tauhid adalah jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin hidup di dunia ini lurus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus senantiasa berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beribadah hanya pada Allah. Tauhid di sini dalam arti adalah secara itlaq dimaknai dengan tauhidul ibadah, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu memang pembagian tauhid ada tiga, ada tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun ibadah, dan asma wa sifat. Tapi kalau kita mutlakkan makna tauhid, maka dakwah para anbiya ini yang ketika dikatakan oleh Allah SWT, qad ba'asna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Yang rasul itu menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Maka maksudnya adalah tauhid ibadah, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus, memurnikan ibadah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa tauhid ini adalah jalan yang lurus. Anda kalau melihat mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Yasin, surat yang sebagian kaum muslimin mungkin hafal membacanya, sering membacanya. Jika kita mentadabbur lebih dalam, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah mengatakan, ya, bahwa jalan atau beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini adalah jalan yang lurus. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an atau dalam surat Yasin ini, "Ani'buduni hada siratum mustaqim." Dan sembahlah aku, yakni beribadah hanya kepadaku, mentauhidkan aku semurni-murninya, itu untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'buduni, kata Allah, sembahlah aku, hada siratum mustaqim, karena inilah jalan yang lurus. Jadi mentauhidkan Allah Jalla wa ala itulah jalan yang lurus. Beribadah hanya kepada Allah itulah jalan yang lurus. Ketika orang memalingkan ibadah kepada yang lainnya, untuk selain Allah, untuk berhala, untuk sesembahan selain Allah, untuk hal yang diagungkan selain Allah, justru inilah jalan yang bengkok, jalan kekeliruan yang menyimpang, ya. Kalau Anda ingin menapaki jalan yang lurus, itulah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan istilah tauhid. Pada ayat sebelumnya kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa kita untuk menjauhi semua sesembahan selain Allah, karena hakikatnya semua sesembahan selain Allah itu adalah siapapun yang disembah, apapun bentuknya, hakikatnya adalah syaitan, ya, disebut dengan syaitan. Maka dalam istilah lain taghut, ya, wajtanibu taghut, jauhi taghut, tinggalkan taghut, jauhi sembahan taghut. Allah juga menyebutkan dalam ayat ini, ya bani Adam, la ta'budu syaitan, wahai bani Adam, janganlah sekali-kali menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Para ulama menerangkan di sini bahwa hakikatnya siapapun yang disembah, apapun bentuknya, entah bebatuan, entah pepohonan, entah orang,
yang dimuliakan, diagungkan, lalu disujudi, diibadati, entah kuburan, jika itu disembah selain Allah, hakikatnya adalah bukan menyembah batu tersebut, bukan menyembah wali tersebut atau orang yang diagungkan tersebut, tapi hakikatnya adalah menyembah syaitan. Maka Allah mengatakan, la ta'budu syaitan, janganlah sekali-kali menyembah syaitan. Ya. Karena apa? Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ani'buduni. Lalu Allah katakan, tapi sembahlah aku. Sembahlah Allah saja. Hada siratum mustaqim. Lalu Allah katakan, inilah jalan yang lurus. Karena menyembah selain Allah, ya, menyembah berhala-berhala, apapun bentuknya, atau jin yang diagungkan, atau tokoh-tokoh yang diagungkan, hakikatnya adalah menyembah syaitan dari golongan jin. Ya. Dan apa Allah katakan? Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Afalam takunu ta'qilun? Maka apakah kalian tidak menyadari, tidak memahami, tidak mengerti? Nah, seharusnya kita memahami bab ini, ya. Maka dari itu sesembahan apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Kita harus memurnikan ibadah kita, tauhid kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalannya yang lurus, jalannya para nabi, jalannya siddiqin, syuhada dan sholihin yang mereka berjuang di atas ini untuk i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar hanya kalimat Allah yang tinggi, litakuna hiyal ulia, kalimat yang tertinggi, dan kalimat yang lainnya ada sufla, yang paling rendah atau rendah. La ilaha illallah. Itu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah, ya, miris dan menyedihkannya, terkadang sebagian orang terkena syubhat, suatu yang membingungkan, suatu yang samar. Jadi menganggap bahwa beribadah kepada selain Allah itu sah-sah saja, ya, memuliakan pengagungan yang berlebihan kepada manusia misalkan. Maka sebagian ada yang mengagungkan Nabi Isa, menganggapnya anak Tuhan atau putra Tuhan, ya. Maka ini adalah sesungguhnya justru adalah berarti telah mendudukkan seorang nabi tidak pada kedudukannya. Padahal dia adalah hamba dan rasulnya. Ya, sebagaimana Rasulullah juga hamba dan rasulnya. Kalimat hamba itu menafikan orang-orang yang menganggapnya sebagai Tuhan. Ya, jika ada orang yang menganggapnya Tuhan selalu berlebihan, pengagungan yang berlebihan, ingat dia adalah hamba. Tetap bagaimanapun semulianya Nabi, baik Nabi Isa alaihissalam ataupun Nabi kita Muhammad SAW, tetap dialah hamba. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi Tuhan. Demikian pula ketika kita memahami makna Rasul. Makna Rasul di sini artinya manusia pilihan, yang berarti bahwa tidak boleh diremehkan. Ketika orang-orang Yahudi menganggap Isa alaihissalam sebagai anak zina, maka Islam memandangnya bahwa Isa alaihissalam adalah Nabiullah, hamba dan utusannya. Demikian pula ketika orang-orang meremehkan bahwa Nabi sahir, tukang sihir, ataupun majnun, ataupun pendusta, maka Allah mengingatkan bahwa bahkan dalam syahadat kita, dia adalah abduhu wa rasul. Dalam tasyahud, bacaan tasyahud akhir kita, bahwa dialah abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semulia apapun nabi kita, setinggi apapun kedudukannya, tidak boleh kita kemudian memposisikan sebagai Tuhan, menjadi Tuhan yang disembah, yang diagungkan, ya. Semata-mata kita mengikuti syariat beliau karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk mengikuti syariatnya, tunduk beribadah dengan tata caranya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang harus benar-benar terwujudkan, ya, dalam semua, ya, kehidupan kita, sisi kehidupan kita. Jangan hanya separuh-separuh, setengah-setengah, ya. Tapi kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andaikan pun, ya, kita memuliakan Nabi bukan berarti memuliakan secara berlebihan, pengagungan yang berlebihan. Karena ini akan menodai tauhid kita, mengotori tauhid kita, ya. Sehingga kita tetap dengan koridor syar'i, ya, dalam posisi yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan atau perintah syariat ini, yaitu yang Allah perintahkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi pernah mengatakan, la tutruni, janganlah kalian memujiku secara berlebihan. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara memuliakan secara berlebihan, memuji berlebihan pada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Ya, faqulu, maka katakanlah,
abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Sehingga mau seluruh muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita termasuk mendapat taufik, ya. Orang yang dijaga dari tergelincir dari tauhid, ya, melenceng kepada kesyirikan. Sehingga kita harus berusaha untuk lurus di atas jalan ini. Jalannya para nabi, jalannya siddiqin dan syuhada dan solehin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpegang teguh dengan tauhid ini sampai akhir hayat kita, ya. Tidak ternodai dengan kesyirikan sedikit meskipun mungkin tanpa sadar, maka kita senantiasa berdoa dengan doa yang kita panjatkan sebagaimana diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik atau menyekutukanmu sedangkan aku menyadarinya. Jadi di sini berlindung dari berbuat syirik dalam kondisi menyadari atau dan memohon ampun dari yang tidak disadari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika atau wa astaghfiruka lima la a'lam. Demikian doa yang diajarkan kepada Nabi SAW. Sehingga ketika suatu hari Abdullah bin Abbas bertanya, karena terkadang seorang tidak bisa terlepas yang namanya tiarah. Padahal tiarah ini kesyirikan. Jadi merasa bernasib sial, melihat sesuatu, merasa bernasib sial, melihat angka sesuatu, merasa bernasib sial. Lalu kemudian bertanya bagaimana untuk penjagaan dari itu. Diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma la khaira ila khairuk wa la tayra ila tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Tidak ada kesialan kecuali kesialan dari Engkau. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Nah, demikian yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ma'asyiral muslimin, demikian. Semoga memberikan faedah pada kita bahwasanya tauhid adalah jalan yang lurus. Jangan sampai kita menapaki jalan-jalan yang lain. Cukuplah menapaki jalan tauhid ini, yaitu beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus sampai akhir hayat kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian, dalam arti yaitu terus di atas tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.